wis tangi ya akeh sing ngiler be. Wah. Oke napa gonyong coba. Entene lho ini mon besar bojone piye? Pernah kali. Jadi bojone pernah kali. Oh berarti pernah menduda. Kayak kuning aku. Wis kalah maning. Kayak mancung aku. Mana? Mikir Saudara. Son, tukang sonnya mana? Son, volume tambahi son. Volume tambahi. Cek, ya cukup son. Udah nyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kurang kompak senaiknya pun telas. Terus kurang seru. Gimana? Siap kompak siap. Tak tongakno sing burun jawab salam kanthi kompak muga-muga uripe berkah. Rezekine berkah. Umure tambah. Rezekine tambah. Bojone tambah. Ringokna disit ku ringokna. Tambah sayange. Tambah tanggung jawab. Terus tambah apa cintane. Darani tambah apa sih? Wong kiai ini bojone mung wis loro. Siji sing penting selamat dari dunia sampai akhirat. Siji nakana siji lah kene cukup satu. Siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, tak catet Pak. Wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Zulfikar yang saya muliakan, Gus Bakri Abdul Aziz, Ketua Yayasan Bapak Mustafa Al Usmani, Kepala MTS Plus Al Madinah, setuju ingkang tansah kaula muliaken ugi. Bapak Kepala Desa Rawu, Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Rawu. Terang, ya wene kok terang. Perjalanan Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, korinya mana? Nanti. Oh iya,
Ya jangkat tangan aja udah ada seorang kuat. Kori kita yang saya hormati, pembawa acaranya dulu. Ya pembawa acara yang pecine duhur yang saya hormati, segenap Banser Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Alhamdulillah saya nyaman dengan para Banser, Pak. Sebab Banser itu apabila didiklat SAR itu sudah mantap untuk membela kiai-kiai NU. Terakhir yang datang ke rumah saya ke Kabupaten Tegal yaitu Kiai Zulfikar keluarga, kita doakan semoga panjang umur, berkah rezeki, muga dipun paringi dunia akhirat selamat, Allahumma amin. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek ingkang tansah kula hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kulo kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka haflah akhirusana santriwan santriwati Pondok Pesantren Fikrus Sa'adah. Kita doakan semoga mereka besok menjadi anak yang soleh dan solihah, Allahumma amin. Sing kompak, Allahumma amin. Tambah kompak maning, Allahumma amin. Wah kudune ngotot. Biasanya yang mulai kulo ngotot bisana kopine, biasanya bisana kopine. Kita kenteni kopine kayak panitia ya. Semoga datang godok ya suara papa. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumatil ilan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek ingkang tansah kula hormati. Perkenalan rin nggih Pak Bu nggih. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal. Perlu diketahui para bapak, para ibu bahwa Tegal itu ada dua. Pertama Kota Madia, yang kedua kabupaten. Kalau Kota Madia meliputi 4 kecamatan, tetapi kalau Kabupaten Tegal meliputi 18 kecamatan. Nah, kula posisinya itu di Kabupaten Tegal. Alhamdulillah derek ngisi acara di berbagai TV, Kompas TV di acara pagi Mutiara Iman. Alhamdulillah saat ini kita sudah 6 tahun. Kemudian ngisi acara di TV One. TV One tuh mriki mboten? Ora. Tuh mriki mboten? Nah, di TV One itu 2 acara. Pertama pagi acara Assalamualaikum Nusantara, tayang setengah 4 pagi sampai jam 4. Tak melu takon karo panjenengan siap jujur mboten? Siap jujur mboten? Jenengan jam 4 esok wis tangi apa gurung jawab? Nah, iya. Sing gurung tangi ya akeh, sing wis tangi ya akeh, sing ngiler be. Wah. Mas hati-hati Mas, ora usah mundur Mas, ora usah mundur. Mohon tiba. Oh kenapa gue nyong jebul? Ente ini mulai ini mohon besar apa nyong kopinya kopi. Sentimenan ya katanya. Kemudian di TV One acara live Damai Indonesiaku tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Durasinya itu 1,5 jam. Kemudian saya ikut derek ngisi acara lagi di iNews TV tuh mriki mboten? Padang Bok Jangan bokeo nanti kan maka Padang Bok ya. Nah acaranya apa? Acara Cahaya Hati Indonesia tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 2.
durasinya 2 jam. Penceramah langsung 3 sekali pertemuan. Alhamdulillah kula dipertemukan dengan beliau Habib Nabil Al-Musawa, pimpinan pusat Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali di TV One dan di iNews TV. Pernah mali Pak main sinetron karo Kiwil. Main sinetron karo Kiwil, paham mbok Kiwil? Iya, sing terkenal apa ya? Bojoan. Terkenal bojonan. Ya, niku nate. Alhamdulillah saat niki kula saged sowan kali warga desa Mujur Lor. Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah, muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin. Terkait dengan adanya acara haflah khirusana, panjenengan wau pun ngertos kan tampilan lare-lare pun ngertos. Ada bocah hari maca Quran hebat nemen, giliran anaknya bisa, wong tuane ora bisa maca Quran. Model kayak kok anak apa ora? Ndi wonge. Ya. Tapi alhamdulillah anaknya bisa maca Quran nggih. Alhamdulillah. Ya. Di antara kebahagiaan rumah tangga Pak Bu, versi saya, pertama punya anak soleh dan solihah. Yang kedua punya istri solehah, punya suami soleh, punya suami soleh. Ya. Terus yang ketiga memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar, bareng sabar. Yang keempat punya rumah. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak bukan rumah? Tak melu takon karo panjenengan, jawaban kudu jujur. Waktu malam pertama pengantin anyar, nah malam pertama pengantin anyar simpan digarap disit, omah apa anak? Jawab. Malam pertama kok omah, ngarang. Ya. Malam pertama Pak, anak orang bakal malam pertama kemutan omah. Contohnya sing lanang ngomong dedek, ya kok omahnya ngadep ngetan apa ngidul? Ya, ada ngalor apa ngetan? Orang bakal mungkin mikir kayak kue. Sing pertamaan, anak adalah darah daging. Darah dan daging tidak akan mungkin berpisah. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya mantan anak. Kalau mantan istri banyak bareng, mantan suami tapi kalau mantan anak kandung tidak ada ceritanya. Baik buruknya seorang anak, orang tua ikut ke bawah-bawah baik dunia maupun akhiratnya Pak. Ser bisnya ora ser bisnya ora wis Allah. Contohnya ngoten Pak Bu, contoh ya. Contohnya anak yang baik dulu. Barang kayak gue bocah umur sekitar 6 tahun 10 tahun. Tampil di panggung. Baca Qur'annya bagus. Makharijul hurufnya bagus. Suaranya bagus. Ya Allah tampil. Pokoknya orang kecewa kena kayak gue. Anak wong sing gurung kenal karo bocah kue otomatis takon karo kancane. Anaknya siapa? Masya Allah, suaranya apik, maca Qur'annya bagus. Sinambi kira jawab, kata anaknya Bu Romlau. Romlana, Sarkiem mana Sarkiem? Oh kata anaknya Bu Sarkiem mo. Apa ya? Iya mbok nak priwe. Oh Masya Allah, pantesan sing arani Bu Sarkiem kowe wonge ahli ngaji, ahli puasa, ahli zakat, padahal orang bisa baca Quran tapi anaknya bisa baca Quran. Derajat orang tua di dunia ikut rangkat, alhamdulillah. Tapi seumpamane dua anak preman, naudzubillahi min, ngapunten niki kok perimbangan niki anak baik ini anak preman.
Dua anak preman, masya Allah, tatone bae seawak anak 16 Pak Bu, 16. Yang ngadep meno, negene tikus, preman kok tikus, preman tikus, negene tikus, kadal kalau jengking, nang burine tuyul, walah, isinya apa tato. Karena preman mohon maaf Pak Bu, kan seringnya bikin onar oke, terus betul. Dan karena bikin onar di sana, bikin onar di situ, bikin onar kalah-kalah kena tangkap polisi. Setelah ditangkap oleh polisi, diadili oleh polisi, yang pertama ditanyakan sinten? Orang tuanya, bapake. Barang ditanyakan bapaknya geger nang desa. Terus anaknya kae dicatok polisi, cekel polisi, geger. Wong tuanya ikut nanggung malu mboten? Melu isin kene betunya nek kene benang alam dunia Bu Pak durung ning alam akhirat mangke pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anak yang tidak baik bagaimana nanti orang tuanya. Mulane kalau kali panjenengan anak didik ning pondok pesantren iki biar besok menjadi anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal. Maka secara agama anak itu dipandang amanat Allah yang harus dimuliakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu asma'ahum. Muliakanlah anak-anak kalian. Pertama, anak hukumnya wajib dimuliakan Pak. Cara memuliakan anak niku kados pundi? Kiringokna. Cara muliakan anak, pertama dirawat dengan sebaik mungkin, semampunya. Sing nomor kali didik ilmu agama. Sing nomor 3 didik akhlak, etika, sopan santun. Ini salah satu cara orang tua memuliakan anak. Berbeda anak memuliakan kepada orang tuanya beda Pak. Jadi ngomong sing isi nom-nom, isi duwe mama, isi duwe bapak. Jadi Tegal mama nih kayaknya biung karo ramane terus betul ya sing taksi gak ada ramane kali biungnya tengok nak eman-eman. Bagaimana cara memuliakan anak terhadap kedua orang tuanya? Hormatilah dan sayangilah. Apabila orang tua sudah tidak bisa bekerja, pertama karena faktor usia sudah sepuh, kemudian boten sakit kerja malih, sing nomor kali karena faktor fisik cacat orang bisa kerja, maka anak-anaklah yang berkewajiban memberi nafkah. Grungu nggih? Terus nopo malih aja digentak-gentak. Gentak-gentak paham ora nggih? Iki bahasa Tegal soalnya. Gentak-gentak paham mboten? Bahasa ini napa boten? Sami nggih? Aja digentak-gentak. Kira-kira anak model kayak gue sing sering gentak wong tuh anak ora? Oke. Jalur pangapura cepat. Jalur pangapura karo wong tua terus aja maneh-maneh. Ya. Ini salah satu cara memuliakan anak kepada orang tuanya. Ngoten. Terus napa malih sing nomor kali wa ahsinu asma'ahum. Jadi ketika memberi nama kalian itu kepada mereka anak-anak sing apik-apik. Karena nama sing apik-apik. Sedangkan nama niku ada 3 golongan. Niki pinten Pak Bu? Ada mainan niki pinten? Niki sih. Niki. Awas matane ya. Moga-moga awas temenan. Allahumma amin. Pertama nama yang paling terbaik, yang kedua nama baik, yang kedua nama jelek, tapi kadang dipakai juga. Pertama nama yang paling terbaik dipandang versi agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling disukai oleh Allah, pertama Abdullah. Tak perlu takon Abdullah lanang napa wadon? Jawab. Abdullah lanang napa wadon? Sing nomor kali Abdurrahman.
Abdurrahman lanang napa wadon? Kemutan zaman rin Pak Bu. Abdurrahman itu kan salah satu orang yang terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Abdurrahman. Paham boten Abdurrahman? Gus. Bareng Gus. Maning Gus. Oh NU kok nyebut Gus Drorawani. Balik maning Gus. NU kula niku sengaja kayak ngene NU wae. Bareng NU salat niki maghrib ning Masjid Muhammadiyah. Bane tulisannya NU. Kene ning gurine PKP NU. Ana wong lingak-linguk ning nyopan dia temen ora urusan. Ya aku salat ora apa-apa. Ya prakek wae. Barang perlu prakek ning endi? Nang iki. Sing ngerti niku supire. Barang kados iku jebule tulisannya Muhammadiyah. Wis tampung lah. Ya sholat kan bebas, masjid NU ke, masjid Muhammadiyah ke, masjid apa ke, sepenting masjid musola nggih, musola. Masalah ning kono jamaah ya memang kan punya ciri khas masing-masing. Orang masalah Muhammadiyah NU itu satu perguruan yang bela NKRI harga bareng NKRI harga bareng NKRI harga ki ormas loro produk Indonesia kabeh lho Pak Bu ya, produk Indonesia Muhammadiyah dan NU harus berdampingan. Kalau Muhammadiyah dan NU tidak ada, Masya Allah negara Indonesia akan hancur Pak, karena keduanya adalah apa? Pejuang-pejuang negara Republik Indonesia. Mas hati-hati Mas, buat tiba Mas. Sepatut kayak itu minumannya tambah ya nasa tambah teluman Mas, minuman dulu tambah teluman. Matur nuwun nggih, matur nuwun ya Allah, repot temen jajane mboten usah nggih. Bisa kumplang-kumplang lho. Ya apa? Potong gelas gede. Kopi gelas gede. Iya. Sabar. Masya Allah. Atur nuwun. Niku asli kula yen ceramah senenge kopi Pak Bu. Ya. Mboten seneng susu. Yen Pak Bu ceramah, waktu ceramah. Alasane ngoten lho ya. Ki ana alasane. Yen waktu ceramah minum susu, yen susu dinum dadekaken mata merem, matane merem. Tapi yen kopi diinum dadekaken mata melek. Sumama diaduk dari siji antara kopi dengan susu, dadekaken matane merem, melek, merem, berarti menikmati kayak kowe. Alhamdulillah, Masya Allah. Kopine anak, teh botole sosro anak, aquane anak, susune boning omah. Cukup niki mawon, pun cukup sampeyan. Lah niku yen tambahi libune mboten apa-apa. Barang anak kok kopinya iki kelalen aja genti. Pak, Bu, kula niki aja genti. Oh, dua ormas ya. Nggih. Dua apa? Masya Allah. Kula niku sangat nyaman kali Banjar nggih. Wekdal wingi kula ngisi teng Riau, ya Pekanbaru. Kula nyuwun didampingi Banjar. Karena kula niku pengurus PCNU Kabupaten Tegal itu 4 periode niki Pak. Ya, satu periode kan 5 tahun. Ini 4 periode. Kula pengurus PCNU Kabupaten Tegal, kemudian pengurus MWCNU kecamatan juga 4 periode. Itu sudah menyatu dengan beliau-beliaunya Banjar. Tak anggap kayak keluarga. Kita anggap kayak keluarga dewa. Ya Sir. Karena lu takkan bisa bojo salah. Wis anaknya dia rasa bojone dia pernah kali jadi bojone pernah kali. Oh berarti pernah menduda. Ya Allah, ya cuma dimana mending rasa loronya kan sih.
Banget Masya Allah. Ya cara apa ya? Muka-muka kita coba semana-mana ya. Bisa nih sini berjati sampai orangnya. Ya. Yang pertama nama yang paling terbaik tadi contohnya Abdullah wa Abdurrahman. Abdurrahman itu untuk Indonesia biasa disebut dengan nama Gus Dur. Aslinya ngapunten loh. Kalau orang anak-anak Kiai Jawa Timur, putra seorang Kiai Jawa Timur itu biasa dipanggil dengan sebutan Gus Bagus. Ya, kok kenapa beliau diundang Gus Dur? Karena putranya seorang Kiai. Aslinya Durrahman. Yang Wahid niku abai. Mulanya diundang dengan sebutan Gus Dur. Aslinya Durrahman ngoten lho. Wahidnya abai ngoten. Nah ini salah satu nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga ngoten, bikinlah nama-nama kalian dari nama-nama para nabi, dan janganlah kalian bikin dengan nama-nama para malaikat. Silakan seumpama mau dibikin nama, contoh pengambilan dari nabi ditambah dengan yang lain. Muhammad tambah apa? Yusuf ditambah apa, ya, terus banyak tambahan, Yunus ditambah apa, terserah nih. Itu salah satu nama yang paling terbaik. Kemudian dilarang bikin nama dari nama para malaikat. Contohnya ngapunten malaikat Israil. Apa? Israil. Israil tugasnya apa? Pencabut. Lalu anaknya dewe darani Israil. Orang gede gelut mateni wong, gelut mateni wong, gelut mateni wong. Salah siapa arane Israil. Itu udah boleh, itu udah boleh. Supaya saja saja masuk Allah. Matur nuwun nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Iki deleng natak yang deleng ya. Tenang kebagian. Mulane yang jaluk kaki kan namanya bagian maksudnya. Harus jaluk kaki kan ora wani, tadinya sing jaluk kok. Hasilnya kok kiye kebasan. Masya Allah. Ya. Jangan bikin nama dari pengambilan nama malaikat. Contohnya malaikat Israil. Terus yang nomor kali nama baik. Ibarat kita ini orang Jawa, ya Jawa niku kulitnya warnanya ireng-ireng apa ya? Ireng-ireng apa? Pahit. Ireng-ireng manis ya. Ireng-ireng pahit. Tapi apik-apik loh ya. Kulo niku nate Pak Bu. Kulo kan wonge kayak kiye ya. Esa anane lah. Ya ngapun ya ya. Pernah syuting sing kori niku dari Pakistan. Nah, wong sing paling menurut saya orang yang paling tampan sedunia kebanyakan dari Pakistan loh. Orang yang cantik sedunia juga kebanyakan dari Pakistan. Kalau pas ngisi acara, kemudian yang kori itu dari Pakistan. Wis wong kok nemen kaya kowe. Barang rampung selesai acara, pan marani ten kula Bu Pak. Kula nglutik bojo, ayo bagian tinggal rumah. Sing bisane Pak, ayo semua baik. Ya, bahasa Arab kuwi mumet sok temen Pak. Oh biasa bahasa kayak Ki Jawa ngapak. Ya. Barang pas pandunga kulo kali bojo kali lare dicegat sing ngarep Pak. Waduh, nyegat bahasa Arab mana nih kita. Nah tadi ternyata disapa dengan bahasa Indonesia. Mau kemana Pak Yai? Bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia saya sedikit-sedikit. Sini saya ajarin bahasa Indonesia. Kayak padahal tanya ngerti bukan bahasa Arab. Ya kakeknya mau mati satu-satu pindah kan orang masalah nyong wong Tegal. Ya, saya tanya kepada beliau, saya di Indonesia berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kemudian beliau jawab baru 4 bulan Pak Yai. Sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Barang kayak jaluk selfie Pak. Wis kowe kok nemen kayaknya jaluk selfie. Yo bingung deh, kok kebanting-banting kok ya. Ya nyong kalah kabeh menang siji belaka. Siji pertama kan gak pernah kayak dhuwur aku sing bareng kayak dhuwur aku
ya wis. Kae kuning aku wis kalah maning. Nah memang ini kae mancung aku walah telu baiknya wis kalah jaluk ke selfie. Masya Allah gue jaluk ke selfie lah wis lah ora apa-apa wis untung-untung gak apa-apa foto dan selfie bareng. Alhamdulillah kenal dengan Syekh dari Palestina berkait ngisi di acara iNews TV Golden. Terus nama yang kedua, nama yang baik, ibarat kita orang Jawa itu biasanya ngambil dari Hana Caraka Data Sawala pada jayanya mangga badana. Kalau nama orang Jawa zaman dulu itu bisa ditebak hari lahirnya. Contoh ada orang lahir hari Minggu, diawali dengan huruf apa Pak Bu? M. Hari Minggu K. Kemudian betul? Hari Minggu diawali dengan huruf K. Contohnya lanang desin tak absen. Karto. Anak ora. Saya nih karto mikir bareng. Karnadi mikir bareng. Saya nih Karnadi apa? K. Karmo. Ya wis. Saya nih Karmo. Kardi. Ya Kardi. Mikir saudara. Saya nih Kardi apa? Karman ya Karman. Saya ini Karman. Hah? Kasiwan. Ya wis Kasiwan. Saiki wadon diawali dengan huruf K. Kalsium. Saya ini kalsium. Karti. Saya ini Karti. Kurni. Saya ini Kurni. Wih. Kartini itu ya jelas orang Ajeng. Kartini itu nama bagus itu. Ada orang lahir hari Rabu diawali dengan huruf ta, te, lanang dingin, Taryono. Terus saya Taryono, tulus, ya wis tulus ikhlas. Anak tulus sana, endi, us bagus Pak Tulus. Ada mana Pak Tulus? Wis kapan Pak Tulus? Saya ini Pak Tulus. Tarmidi, ya. Tarni, Tarni wajono. Lanang ding. Tumin, ya Tumin, anak Tumin. Saiki wadon diawali dengan huruf T. Tarina. Tuti. Anak Tuti apa? Tarina, Tuti, Tarsia. Turina, Tukiyem. Nah ini nama-nama Jawa, tapi mohon maaf ketika dipanggil itu pantes kewes luwes walaupun nama Jawa ya. Terus yang terakhir itu nama jelek kadang dipakai. Contoh Masya Allah ono bocah wadon denok deblong ayune dibawa sedeng ya kayak Putri Widadari turun dari truk ya. Oh wis ayune kayak diarane runtah. Anak ora runtah, anak ora runtah, punten, Masya Allah, ngapunten nggih, wis kaya wong anake dhewek darane runtah, tapi pantes ora lho, pantes ora. Gara-gara aran runtah ketika kemana-mana kenalan bohong. Contoh makan Jakarta kenalan, arane siapa miki? Arane siapa? Runtah pada bisa apa ya? Kenalan karo kanca, Mbak namanya siapa Mbak? Oh nama saya Endang Dasmu. Wong arane runtah kok Endang. Goro napa mboten? Yen goro dosa napa mboten? Dosa. Ketika perkenalan bikin dosa, setiap perkenalan bikin dosa karena bohong. Gara-gara nama, mulai nama sing apik-apik Pak Bu. Nama zaman ayeuna berarti zaman namanya zaman ayeuna zaman saiki ya baheula lah dulu ya. Zaman ayeuna anaran sing apik-apik Rena Reni, wah kan keren yen wadon mboten. Sebabnya ngapunten lho anak niki kan mboten ngertos ke depan niku mau jadi apa. Itu urusannya Gusti Allah. Apabila namanya itu sudah bagus, itu pede Pak Bu. Pede paham betul?
Kayaknya tak ngadep boleh. Tak ngadep nggih. Soalnya bukan dipoyok ibu-ibu Pak. Wong masih nongka wis repot ngadep. Wah, aduh poyok lah. Sarung loro tak ora iki. Ya. Nama besok di hari kiamat akan diundang, Pak. Akan dipanggil, maka bikinlah nama-nama yang baik-baik sebab nanti di akhirat akan dipanggil. Terus nanti ke depan anak itu tidak tahu mau jadi apa. Barangkali besok jadi orang yang sukses. Allahumma. Amin. Saya doakan muka-muka santri yang ada di sini besok ada yang jadi presiden, amin. Wakil presiden, amin. Gubernur, amin. Wakil gubernur, amin. Bupati, amin. Wakil bupati, amin. Kepala desa, amin. Mentuk ya RT. Lah RT rukun tangga walaupun kudu yang warga tok. RT melasi, Masya Allah ya. Ketika namanya itu sudah baik didoakan oleh orang banyak, akhirnya ketika perkenalan di mana-mana niku pede. Baru kon ana bocah anane kronjot. Karena apa? Ternyata jadi kepala desa, Pak Bu. Kepala orang mangkatnya pengajian diundang oleh pembawa acara. Sambutan yang ketiga adalah dari Bapak Kepala Desa. Kepada beliau, Bapak Kronjot, disilahkan. Pantes boten? Pantes boten? Lebih krungu anane Kronjot wis gemuyu kabeh. Kronjot ka dadi lurah, ya. Tetapi ketika namanya itu sudah bagus pede, terus dadi dongane wong akeh. Termasuk wau kula niku disebut gani pembawa acara Misbahuddin. Apa artinya Misbahuddin? Lampu agama. Ketika disebut kani pembawa acara Misbahuddin lampu agama, malaikat kami ini amin. Ya, tadi lampu agama. Kemudian Ki Entu Susmono, paham di Ki Entu Susmono di? Yen ari undang kula niku moni Kiai Ceplik. Ceplik paham boten sih? Ceplik kae oh, sing sentir ana minyak kae. Ki bahasa Tegal niku ceplik bahasa kita apa? Sentir kan? Sentir. Yang Tegal niku ngene ceplik. Kulo diundang kan iki terus Kiai Ceplik meneh sih. Ya kowe Kiai Ceplik, wis ora apa-apa. Wis ngundang wong kae. Kulo niku apal kali Ki Susmono sebelum beliau jadi bupati. Ya. Wis biasa komunikasi sampai beliau jadi bupati. Muga-muga dipun paringi jembar kuburane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena nama yang baik ini bisa menjadikan doa apabila dipanggil oleh orang lain. Serem namanya siapa sir? Junedi, Bang Junet, ya, Bang Junet sampai di mana ini? Orang itu dulu kayak piye? Nurholis, Arab, jarang Jawa tapi bagus keren. Itu bang, bener. Wah ini nama Arab. Ari Untung. Kalau berarti kemarin ya, berarti bulan-bulan kemarin lah syuting kali Mas Ari Untung, beliau jadi hostnya. Barang ngilang kan Ari Untung, Ari Anggara gitu. Tapi orang Arinya bagus. Ini nama-nama bagus ya Sir ya. Yang ikhlas insya Allah pahalanya berkaya Aki ikhlasnya walaupun kadang cokong-cokongan. Coba lihat teman. Ya orang masalah. Betul ya? Ya. Selanjutnya nopo? Anak adalah kekuatan dalam rumah tangga salah satunya. Saya ulang. Anak adalah salah satu kekuatan dalam rumah tangga. Diibaratkan bagikan akar. Akar bahasa kene nopo? Bahasa kene nopo? Nah, kayak apa kayak? Kayak apa nih? Kelapa mawon kelapa. Contohnya ini kelapa ngapunten, kalau tidak ada akarnya dungkar napa mboten? Dungkar. Begitu juga keluarga. Keluarga itu diibaratkan bagikan pepohonan. Suami bagikan pohonnya, istri bagikan daunnya, anak bagikan akarnya. Akar
Semakin pohon itu tinggi, maka semakin mudah juga terkena angin. Angin adalah ujian dalam rumah tangga. Mulane wong rumah tangga ngapunten, langkah sing mulus, langkah tetep anak ujiane ing rumah tangga. Tak melu takon karo panjenengan, jenengan mulai pengantin anyar posisi saperene pengantin kawak. Pengantin apa? Kawak. Pernah jengkel karo bojo apa ora? Jawab. Sering. Bukan pada kayak aku mbok lah. Ya, Pak Bu, yang rumah tangga pandai tukar kucing. Tukar kucing paham mboten? Tukar kucing itu sore-sore tukaran, bengi-bengi gelem cing-cing. Cing-cing kira-kira model kayak anak apa ora? Oke. Tanggane memperhatikan. Bahasa Tegaleke niteni, bahasa kena apa niteni? Sami. Tanggane niteni mbok lak priwe, kowe bocahku tukaran bae, saksi delokno bae kok asuk ramas. Ramas. Tangga sijine niteni maning tukaran ya. Iya tukar delokno bae wis kok meteng maning. Meteng maning. Warane tukar kucing sore-sore tukaran bengi-bengi gelem cing-cing. Tapi ngapunten para bapak para ibu, wong nang rumah tangga kudu menyadari antara si wadon karo sing lanang. Nggih. Kudune akeh sabare, Pak Bu. Yen sing lanang lagi jengkel, sing wadon meneng. Ringokna. Nah, ayo ngenteng-teng nggih. Yen sing lanang lagi jengkel, sing wadon yen sing wadon lagi jengkel, sing lanang meneng. Ki contone juruse kula. Yen sing wadon lagi jengkel, paniru monggo meneng. Yen bojo lagi jengkel Pak Tulus ya. Yen bojo lagi jengkel nyong juruse siji meneng. Meneng bae. Suwadon tang ngomong kaya nemen. Kuping mulai panas. Nyong meneng bae tak tinggal lunga ning kancane. Oh yen wis setengah jam tak ilang wis cengeng-cengeng. Aku nembe manjing. Nembe mlebu mbok Pak. Manjing Tegal lho. Ning kene mani mlebu nembe mlebu. Si wadon ngomong kaya piye? Sampeyan to yen wong wadon lagi jengkel ya ditinggal lunga. Yo meneng bae. Ora ditinggal lunga gudeg kok. Kowe arane ngalah, Pak. Ngalah kudu kalah kudu. Wong lanang akeh ngalahe, wong wadon ya orang model cuma menang ngono. Karena kewajibane dewek-dewek. Seorang suami ya ngayomi mari keluargane. Seorang istri ya memuliakan ngormati maring suami ngoten lho. Aja lanang waktu tukaran terus sadina sampe ping 5 kaya salat 5 waktu. Anak maning rumah tangga tukaran sadina ping 3 kaya nginum obat. Pokoknya rumah tangga tukaran terus pantes ora ya. Tukarannya ana waktune, nek kudune saling ngalah. Saling ngalah jemene jenenge wong lanang dina lanang kudu menang ora kaya kowe, Pak. Contohnya dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sapira hebatnya Umar bin Khattab, Pak Bu. Yen Umar bin Khattab niku lagi melaku setan melayu. Saking hebatnya sahabat Umar bin Khattab. Tapi nang omah yen domoe kali bojone meneng mengkira. Kowe bukan berarti kalah tapi ngalah. Ngalah. Terus kadang wong rumah tangga kan nasib-nasiban, Pak. Nasib-nasiban ono lho ya. Kadang sing lanang wae tanggung jawab nemen ternyata punya istri orangnya bawel cerewet wah nemen model kayak kok anak ora Pak diwonge mbok lah nang kene laka ya anak-anak ning sing wadon sholihah bakti maring si lanang ternyata punya suami orangnya pelit kereng karo wong wadon wonten apa mboten Bu diwonge Bu tapi insya Allah yen wong dusun mriki dusun apa arane dusun Mujur Lor insya Allah lanang wadon apik-apik kabeh Allahumma ya Rabbal alamin. Suatu ketika oleh rezeki Pak wong lanang sing wadon rewel-rewelan bojone dhewek ya Bu ya Bu
Rewel-rewel bojone dhewek ya Bu ya. Rewel tapi eman. Nyatane sing lanang pakaiane kotor be dikumbahna. Sing lanang kepengin kopi be digawekna malah ditawani monggo Pak kopine diinum. Oh nggih tak kena. Sedengan iki. Sedengan cocok berarti kalau impen. Iya. Kalau niku mboten seneng sing terlalu manis sebab aku wis. Allah. Suatu ketika Pak Bu, ana wong wadon, ya wong wadon. Ono rezeki rewel, men ora apa-apa, Pak. Wadon-wadon wadone dhewek, oh nggih. Terus mboten? Yen ana wong wadon rewel pantes. Tapi ana wong lanang rewel kurang pantes. Leres mboten Bu? Leres mboten Bu? Yen wong wadon rewel pantes, wong wadon tang cangkeme loro. Loro sang ngomong arti. Masya Allah. Ya, Pak, tolong Pak, yang si wadon lagi jengkel Pak jadi perintah apa-apa denda baik Pak. Soalnya yang lagi diperintah kada, sing lanang ngomong sekecap, sing wadon 10 kecap. Yang sing lanang ngomong 2 kecap, sing wadon 20 kecap. Perbandingannya 1 dengan 10. Orang ngomong jadi sing lanang bebas sudi. Suatu ketika sing lanang kelalen perintah karo ibune. Yung, karena kopi. Lah saiki yung kan ngundang kok. Lalu sebetul. Gawekna kopi kan 2 kata gawekna kopi. Us orang ngomong apa Pak? Cangkemen muncis. Apa Pak? Aku pun gawe kopi. Kadang aku pembantunya sampean Pak. Kini bojone sampean kok. Ketemune pada bayi gede ini sampean tak enak kok. Dadi wong lanang perintah tok. Orang ngerti pegawai wong wadon pirang-pirang. Kasung-kasung mbay pakaian, mbay piring. Guru kawan satitik nyosoni bocah, guru sampai jaluk nusuk. Sampai tak enak kok dadi wong lanang perintah tok, wong lanang model. Apa? Niki ngomongnya pira coba? Niki ngomongnya pira? Ngomongnya pira? Ya. Orang jengkel mohon maaf, ini lagi jengkel hari ngomong drotok, teman kayak mercon rentenan. Ya lagi jengkel hari ngomong runtungan temen kayak sepur liwat kita wong wadon karena Pak Amerika kudu wadon kene kudu wong wadon kene alhamdulillah ya ora usah wong wadon mujilor tapi kapi Allahumma amin ya robbal. Wong rumah tangga niku kudune sabar, bahkan langsung dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf para bapak kore ibu kalau niku suarane ya karo korita kan hebat Korea. Jadi kalau tak serak-serak kotor kok basah. Kalau nate tanggil kali kori ketika ikut ya salah satu kori terbaik di provinsi Jawa Tengah. Ketika di mobil saya tanya Pak Bungoten, Tet, sampean bisa di suaranya apik, namun kinclong keprimen rahasianya apa? Si Kori jawab, ngapunten Pak Kiai, kula niku ari ngrawat ngoten, kula niku doyan gorengan, tapi mboten kathah mangme. Pantesan. Ya kayak kula niku ngapunten para bapak para ibu, ya apa baik sing kira-kira halal jel tempe goreng. Jel, tahu goreng, iwak goreng, penggorengan. Jadi suaranya ya sangat aneh. Yang penting paham ya. Yang bukan saya kayak Korea boten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diundang oleh Allah kenapa? Kon sabar sholat. Karena sabar sholat itu bisa menjadikan penolong. Mulanya yang lagi jengkel resep saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa resepnya? Yang pas lagi jengkel, posisinya berdiri, disuruh untuk duduk. Duduk bahasa kena apa?
bahasa kena apa? Ya posisi jengkel lagi jagong duduk disuruh untuk berbaring bahasa kena apa? Turun, gue bisa mengurangi emosi. Barang wis turun ternyata emosi si dongkol baik disuruh untuk berwudu. Karena Rasul pernah bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Maka apabila kalian marah berwuduklah, wudu aja waktu jengkel gue di los bae Pak tanpa rem bahaya ngomongnya semua rapi kabeh kok. Maka ada rem-remnya. Salah satu remnya apa? Resep dari Rasul. Ya, jengkel lagi ngadeg kaki jagung. Jadi pas lagi jagungnya si jengkel kaki. Bu, kiringokna aja wedi lahiran. Aja wedi. Bu, aja wedi lahiran. Kayaknya ngomong ke rumah apa orang? Khusus yang si nom-nom aja wedi lahiran. Sebabnya apa? Apabila ada orang meninggal dunia melahirkan, dalam keadaan melahirkan itu matinya mati syahidul akhirah, mati syahid akhirat, pahalane akeh nemen. Mulane sing dadi wong wadon aja wedi lahiran, anake akeh ora apa-apa, lha wis makin akeh. Sumpama ana sing lanang jaluk rikokna, yen sing lanang jaluk langsung nyak. Langsung apa? Nyak. Yen sing lanang jaluk langsung nyak kayak kue. Ya. Lu yang pikir maning, ya pahala akeh nemen. Bu, ringokna nggih. Jenengan pengen oleh pahala akeh maning apa ora? Yen bisa wong wadon tawa maring sing lanang. Khusus ya sing nom-nom, sing wis tuwa ora bisa lek elek kok. Sing nom ibu-ibu ringokna yen tawa maring sing lanang pahalane luwih akeh nemen daripada dijaluki karo wong lanang. Ya, tak perlu takon ibu-ibu kene wis pernah tawa karo bapake napa dereng jawab? Dereng. Mulai kok balik tawa. Wis lanang nunggoni. Tadi kan nomor tawa ya ngono. Tawa aja wong wadon mohon maaf lo ya. Ketika diminta oleh seorang suami ngomong enak ora ringokna. Apabila ada seorang istri diminta oleh seorang suami nolak dengan tolakan yang bikin sakit hati seorang suami. Kalau sakit hati, sakitnya di mana? Sini. Wong lanang kalau sakit hati ke bawah tidur, maka orang perempuan itu, istri-istri yang demikian itu akan dilaknati oleh malaikat-malaikat sampai paginya. Bahaya mboten Bu? Bahaya mboten Bu? Yen ana wong lanang njaluk ora dinai jengkel, ke jengkel. Terus wong lanang digawa turu dalam keadaan jengkel, ke wong wadon bakal dilaknati dening malaikat sampai pagi harine. Mulane hati-hati seumpamane ana wong wadon dijaluki orang oleh, sing penting alasane sing apik. Ya aja gentak-gentak, kringokna ya. Alasane dingin contone. Contone ya sing lanang jaluk, ayo Bu. Jawabannya ngono ya tak warai. Pak, ada saiki apa ya? Ki aku lagi kesel nemen, lagi kesel banget. Wis gampang waktunya apa ya? Ya wis ora apa-apa. Barane nolak dengan kebombongan. Ringokna ya. Aja wani-wani ari nolak dengan gentak-gentak. Contohnya sing lanang ngomong-ngomong, "Ayo, Bu." Ayo apa? Wong lanang pintere kayak ketok. Borong ayo langsung go celana training, go dilabas nama go celana main kabeh, turune kemurep. Ya wadon kayak iki calon neraka ki. Wadon kaya aku. Untung wong kene lakau. Alhamdulillah ya Allah. Lah ini anak. Anak ini bisa kekuatan dalam rumah tangga. Contohnya. Pengarangnya tukaran kan warna 3 juga menurut saya. Tukaran silikan, tukaran sedengan, itu tukaran gede-gedean yang membutuhkan adanya anak. Ya, yang tukaran silikan bisa saling memaafkan, gampang. Tukaran sedengan juga bisa saling memaafkan, gampang. Kiwis gede-gedean ki. Wah, contohnya sing lanang mendelik sing wadon. Balik mana? Sing lanang mendelik sing wadon. Mecicil
makanya sing lanang turunan Cina matanya ciut, sing wadon turunan India matanya ambek. Yen pendelik-pendelikan menang si lanang apa sing wadon? Mulane Pak, yen rumangsa matanya ciut kayak aku, ya kan ciut ya, ireng tapi ciut. Ya tukaran karo sing wadon aja, pendelik-pendelikan kalah, kalah. Lalu kan pantukaran bahaya pantes sore ya. Barang kaya wis sing lanang mendelik sing wadon mucicil jengkel, wis ora kuat nahan nggih. Ki kisah nyata orang ini sinetron tok ora, ki kisah nyata. Orang kaya kowe sing wadon ngomong ngono, Pak. Latak nemu badri. Pak, yen sampeyan iso ora seneng karo aku, los. Ya, aku Pak golek sing model-model kayak sampean runtungan antri seneng karo nyong. Bukan sampean iso ora seneng karo nyong. Los. Kira-kira sing dadi wong lanang jengkel apa ora jawab? Enek. Wong wadon kok ngomongnya kayak kowe, kata ora. Ya. Barang kayak wis sing lanang karena jengkel Pak jawabannya sakarepe dhewek. Apa? Sampean dadi wong wadon wani ngomong-ngomong kayak kowe. Semono uga aku. Gon goleki model-model kayak kon ning kebon binatang runtungan. Wis mulai kan bojone darani ketek karo konyok. Nah, sing wadon jengkel manik sampean wadur, kenyong darani ketek karo konyok. Nah iya kok. Wis yen sampean ora seneng kaya los. Si lanang gengsi, oke lah kalau begitu. Mulai tata-tatapan balik anak loro ge. Nengok natu karane bapak karo mamane sih barang pertama mau orang wani muncul tok orang wani metu barang bapak kumpulan nggak anak wadon langsung nyekeli sikilo karo nangis. Pak aja lunga ya lunganya wis dilamarkan di wong bukan gagal Pak bukan gagal untung si lanang sadar. Astagfirullahaladzim. Iya ya yen nyong gogone emosi lunga di anak loro dadi korban untung sadar ya. Anak lanange langsung nyekeli tangan, Pak, tolong aja lunga, Pak. Yang wis semester 8 wis ngongkosi sapa, Pak? Wis walaupun jengkel karo mama ya aja lunga, Pak, aja lunga. Untung sadar maning. Astagfirullahaladzim. Ya ta iya. Yen cetak tinggal anak loro bahaya masa depannya. Bareng kaya kowe, ke bapane dipedang gane anak loro dilebokna ning kamare anak kok. Ya dilebokna ning kamare mamane krak-krakan tukaran ngono. Untung orang kita kan. Coba bayangkan Wabu, seandainya tadi tidak ada anak tukaran kados niku langsung lunga baliknya kangenan ya. Mulane rumah tangga diupayakan kan dua anak lah kecuali takdiri Gusti Allah ya. Takdiri Gusti Allah bener-bener kudu nerima karena itu jalan yang paling terbaik tidak punya anak. Jangan sampai menyesal dan kemudian jangan sampai ngira Gusti Allah kowe ora adil. Jangan sampai seperti itu. Apabila rumah tangga tidak punya anak, cepet ngangkat anak. Kanca-kanca kula niku wonten. Siji dari DPR 2 periode orang 2 anak nyo perintah ngangkat anak. Ngangkat anak telu, Pak. DPRD 2 periode. Guru 2 anak. Kemudian seorang kiai ngomong juga, dah nyok primen 2 anak. Anu kono 2 anak bae umure wis 53 ya. Kowe kiyaine kok. Ade perintah nyong ngono wis lho. Jenengan bae nikah mani nikah siri bonmu anake gonyong. Ya diperintah kok nikah siri. Jadi mune napa sing ngongkosi kae kabeh. Wis jenengan nikah siri wis mangan wis ngongkosi nyong kabeh. Kowe tapi ada 2 anak gonyong langsung. Kayak kowe bajar nemen ya. Tapi nyong ora gelem olah isa. Malah isa, yang kerungu bojone nyong bahaya. Ayo, nyong olah wani, ya. Dan maka cepet-cepet ngangkat anak. Sebabnya balik maning kulukan wau pun sajang. Yang dua anak angkat buran, anak sakit-sakitnya kan masih gelem diperintah Pak Bu. Paling orang tandang lah ngoten tandang. Masya Allah, ini anak salah satu kekuatan dalam rumah tangga. Kemudian anak ini nggo pitakonan setelah rumah tangga. Nggo pitakonan. Contoh ngapunten ya. Contoh niki. Kancane nyong 10 tahun waktu pesantren bareng
ora ketemu. Barang ketemu langsung ngomong, Misbah, Masya Allah, 10 tahun. Ye, orang ketemu karo sampean saiki anaknya wis pira? Yang pertama ditakonnya apa nih? Leres mboten? Teng mriki leres mboten? Anak kok nggih? Ya Allah, Misbah sampean anaknya wis pira? Jawabannya anaknya loro. Anaknya loro. Aku kepengin ditakoni wong ngono. Ya Allah, Misbah 10 tahun ora ketemu karo sampean saiki bojone pira? Laka sing takon kaya laka. Tapi yang pertama ditanyakan adalah anak. Gak usah wisi anak nembe runtungan anak bojo, anak oma, anak pirang-pirang karena ciliknya pernah bareng. Terusin apa? Amanat Allah yang repot tapi bikin hati manusia senang. Menurut saya itu ada 3. Pinten iki? Pertama, anak. Yang kedua, harta. Yang ketiga, jabatan. Ya amanati Gusti Allah, repot. Rata-rata manusia ingin memilikinya. Kok kenapa pertama anak? Iya, ngerawat anak repot boten? Jawab. Ngerawat anak repot boten? Tak melu takon repot ndi ngerawat bayi lanang karo bayi wadon? Repot ndi ngerawat bayi lanang karo bayi wadon? Ana wong wadon ngomong ya repot bayi lanang kaya kowe. Bayi wadon ta mending orang tahun wis bisa disapih ora gelem nyusu. Bayi lanang ta jenggotan bayi jalan nyusu bae. Bocor nemen kita banser yo. Ya banser. Kaya kowe. Ketika merawat seorang anak antara suami dengan istri, yang paling repot adalah istri. Leres mboten? Leres mboten? Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan walaupun hebatnya seperti apa tadi panser walaupun hebat tadi panser tapi orang bakal menang karo sing wadon karena 3 perkara mbok. Siji mengandung sing ngandung lanang apa wadon? Sing ngandung sing lanang apa sih wadon? Sing lanang pintere gawe tak kerja sama suami istri gawe sing lanang pintere kasep boleh nafkah gawe. Pertama apa? Mengandung. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. 3 hal inilah yang seorang suami tidak akan mungkin bisa. Jadi sing paling repot seorang ibu, pahala paling terbanyak di dalam merawat anak adalah seorang ibu. Ulani kayaknya anak tembangan orang, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung jembluk, melahirkan brojol, menyusui kenyot-kenyot. Kita banser ya. Ya Allah. Pertama ringokna, pertama mengandung. Sing ngandung kan seorang ibu leres boten, Bu? Waktu ngandung repot boten? Ya repot toh. Kandungan pertama bis mulai saminggu 2 minggu anak istilah Jawa nyidam. Nyidam boten ngertos boten nyidam? Wah, ada nyidam kepengen pirang-pirang tapi mangan mukok-mukok. Leres boten? Kepengen apa ya? Mangan gorengan ora cocok, mutah. Mangan tempe ora cocok, mutah. Giliran mampu kelek sing lanang bisa ora mutah lho. Ya insyaallah ya. Waktu ngandung. Kemudian waktu melahirkan, Masya Allah, perempuan adalah taruhannya nyawa ketika melahirkan seorang anak. Tapi pahalanya paling terbanyak, Bapak. Tak melu takon ibu-ibu waktu melahirkan laran apa mboten? Waktu lahiran laran apa mboten? Si jujur baik jujur ora sini jenengan ibu-ibu waktu lahiran laran apa mboten? Selarap laran kan dikenal namanya. Wadone ngomong meni nyong ta yen diparani ganing sing lanang bisa kelari kabeh larane wah. Ya, jadi bagus mboten napa-napa cerita. Ana wong lanang wadon saking sayange
barang kados niku lahiran bayi sing wadon diater terus pas sing lanang ning omah Pak Bu ya pas ning dokter diateri dokter ngomong Pak istrinya harus lahiran di rumah sakit. Kenapa? Ya karena asma. Ya silahkan dah Bapak di rumah sakit saking melasi dokter pas sing lanang ning omah barang di rumah sakit saking sayangnya nemen pan lahiran sing wadon ngeden sing lanang rewangi ngeden lahiran ngeden mboten sih? Wah sing lanang cekeli tangane cuk sing wadon mulai ngeden otot loro ki metu kabeh sing lanang rewangi sing wadon ngeden maning sing lanang rewangi giliran sing wadon ngeden metune bayi sing lanang ngeden metune entut sangene maneh lahiran alhamdulillah rekasane wong lagi lahiran ya terus waktu menyusui Masya Allah aja melu artis-artis loh ya waktu rada menyusui anaknya wah bahaya itu menina wedi bukan di pahalane akeh ora gelem perkara dunia kok diwedeni terus mboten ringongna Bu anak bayi yang paling terbaik adalah pakai susu ibu ASI air susu ibu itu yang paling terbaik baik dipandang secara agama maupun dipandang secara medis untuk anak ibu yang paling terbaik adalah ASI air susu ibu boleh pakai air susu yang lain boleh contohnya apa ya yang bayi bu apa karena formula gitu bayi formula SGM yuk ngoten yang formula SGM niku ya yang wis diaduk terus ketendang mawon mboten tapi susu ibu mawon mboten digawe mlayu-mlayu ngontang-anting gara mawon digawa miring ora bakal kumplek padahal ana tutupe apa ora dilengok akak sing arane tutupe digendoni diciliki digendoni di napa kencenge ki ciptaane Gusti Allah lho Pak Bu nggih yang patut disyukuri. Terus napa malih kalau susu yang lain semakin tambah tahun semakin tambah naik tapi kalau susu ibu semakin tambah tahun semakin tambah lurut ora apa-apa kon emane malah kepilih ya Allah Sar, kemana nih? Tino nih. Mambu dia bisa sedap nom mambu dia sedap nom dia ya salah apa karena kena keringet aku kan asli kecil ya sebenarnya mambu luar biasa kita doakan semoga putra putri santriwan santriwati mriki kita doakan semoga besok menjadi anak yang soleh dan solihah Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ini sangat kecewa ketika ada santriwan santriwati biasanya kan ditanyakan cita-citane leres boten cita-citanya kan ditanyakan biasanya Mas besok mau jadi apa cita-citanya mau jadi apa TNI sampean Mas besok cita-citanya jadi apa Polri sampean cita-citanya jadi apa jadi gubernur terus pirang-pirang aku gurung krungu kok si saiki cita-cita santriwan santriwati kepengen dadi kiai kan laka orang anak terus boten
Kiai Nyong sing dadi jare kiai jare oh. Ya sing dadi kiai jare dadi kiai kaya aduh tersinggung nemen ki cita-cita dadi kiai kan kaya kepengin dadi pegawai negeri dadi guru dokter insinyur dan lain sebagainya. Masya Allah agape kiai ora kanggo kiai karo bupati kuwe pemasukannya si gede kiai ngerti ora percaya sampe ya gaji bupati kan yang ngerti karena yang bateri bupati kepala dinas ki batir aja nemen ya gaji bupati pemasukannya karo kiai pakai kiai terus sarungan dok tapi katokan juga sih ya lah kasih cita-cita dari kiai Masya Allah padahal mulia jadi ustadzah Boroyai kan mulia melebihi daripada jabatan-jabatan dunia Pak. Tapi nyatanya apa? Santriwan, santriwati baik di madrasah, PAUD sampai di pesantren jarang ingin jadi seorang kiai. Penyong ada kecewa loh Pak. Karena kecewanya kayak kue. Wis dengan penetung-etungan kayak apa? Bupati dari orang mumet pikirannya mumet mau tak mati wus ngukur jari pirang-pirang salah ya di yang bener ya di salah rakyat tak mani salah. Tapi kiai rata-rata nyantai Pak. Kayak kalian kok nyantai kebanyakan sarungan. Wingi ngisi ning Riau juga dari sini sana sarungan. Nang bandara nggo sarungan dewek kakek wong ngakting ya ora apa-apa. Tapi tetap katokan sih. Ya tetap katokan. Nah, ya. Jadi langkah cita-cita jadi seorang kiai Masya Allah. Nyuk kadang atine nah primen dengan asing cita-cita dadi kiai kabeh Gusti Allah sing nentokna tapi cita-cita kan bagus oke. Masalah terlaksana urusannya Gusti Allah. Silakan ada yang cita-cita jadi presiden bagus apabila presidennya seorang santri contohnya Gus Dur waktu tadi presiden santri kiai. Silakan jadi gubernur santri pernah pernah pesantren bagus ya jadi bupati santri bagus. Tapi jangan tidak ada yang bercita-cita jadi seorang kiai atau ustadz. Diupayakan anak-anak sih kayak kue mau menegakkan agama ini Gusti Allah balik ya odin bilangnya adem. Untuk mencetak anak yang soleh dan soleha itu tidak semudah membalikan telapak tangan dengan mengucapkan simsalabim bagedabran itu mboten melalui proses yang cukup lumayan panjang. Pertama apa? Didik ilmu agama di pondok pesantren. Monggo panjenengan para bapak para ibu, kising pun haflah khirusanga, putra putri panjenengan, tangga-tanggane panjenengan. Kemudian keluarga-keluargane panjenengan dipelayokan mriki di pondok pesantren yang diasuh oleh beliau Bapak Kiai Zulfikar. Insya Allah wonten silsilah ilmune langsung. Sebab rata-rata kalau pesantren Nahdlatul Ulama itu ilmunya nyambung Pak sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata. Lah contoh Pak Kiai Zulfikar itu ngaji Bulughul Maram kita punya kiainya ngaji sama kiainya lagi sampai terus sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama-ulama selain aswaja belum tentu, walaupun banyak tapi yang paling terbanyak itu lewatnya belajarnya cuma Mbah Google. Iya belajarnya Mbah Google. Tapi kalau Ustadz Yai lulusan pondok pesantren rata-rata ilmunya itu sangat ilmunya nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan yakin bahwa yakin di pondoknya pesantren negeri ini insya Allah ilmunya manfaat. Allahumma sampai nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing dadi wong tua di samping nyangoni ndongaken Pak Bu ning omah. Ya. Di samping nyangoni per bulan itu nggak kenal ya Allah muka-muka anaknya si amat besok tadi anak sing soleh bisa ingat karo wong tua berbakti mari wong tua ilmunya manfaat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kayak kowe ndonga bahasa Jawa borang kok lak priwe ya
Kalau bahasa Arabnya itu tidak bisa, bolehlah pakai bahasa selain Arab. Boleh panjenengan pakai bahasa Inggris, yang bisa. Yang bisa. Yang ora bisa, lah bahasa mriki mawon lah kepriwe. Ya ki ngono ya Allah Gusti, ya Allah. Muga-muga anake nyong sing arane Rafi'ah. Dadi anak sing sholihah. Terus bolak-balik setiap sholat 5 waktu doakan. Dumadakan nanti pulang ke rumah bawa ilmu yang manfaat. Allahumma. Ilmu yang manfaat adalah dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, dimanfaatkan untuk keluarga, bahkan dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat. Ini salah satu ilmu sih manfaat. Donga kena. Terus diupayakan santriwan santriwatine sinang pondok aja sokan jukuti nyolongi dekene kancane. Ya kula niku waktu mondok rene wis pantangan yang mangan dekene kancane, tapi dekene nyong sering dicolongi. Nggo gorengan ya digorengno kae yo enak-enak ya tempe apa barang nang lemari boleh lemari di banyu lunga dobrak tempe kayak tempe sing matu-matu jubuti kabeh. Nyong nangis tok. Nangis. Barang nangis wis meneng wae lah Surawani ora ngomong kapan ngarani sapa wong langkau ora weruh wujude sing juput sapa. Ya. Tapi nyong pantangan saya ini pantangan mangan begini kanca batin orang wani karena bisa mempengaruhi ilmu manfaat. Ya kowe lho. Ilmu manfaatnya bisa kurang karena apa? Mangan barang yang haram milik orang lain. Ini yang tidak disadari oleh santri-santri yang lain. Terus nopo? Domonge Pak Bu, anaknya kalau sholat tahajud. Waktu nih pondoknya sholat tahajud, syukur puasa-puasa sunnah. Senin Kamis, aja mesti ketinggalan ngomong ke orang anaknya. Wes sing dadekaken salah satu ilmu nafik. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku waktu di pesantren ini insya Allah pulang membawa ilmu manfaat, di samping digunakan untuk dirinya, keluarga maupun orang banyak. Ke ilmu manfaat ngoten. Ya. Terus saya nopo dididik ilmu agama di pesantren, PAUD, TPQ, majelis taklim, monggo asli lengok napa Bu? Asli didik anak niku kewajiban wong tua. Lengok nake kewajiban wong tua, kudu kewajiban kiai, kudu kewajiban ustadzah. Yang ustadz-ustadzah itu berkewajiban mengamalkan ilmunya, itu bukan monoton terhadap anak-anak saja Pak. Contohnya ilmu nyong ke tak amal nak karo panjenengan besok nih akhirat nyong selesai apa nih? Selesai tanggung jawabnya misbah ilmu nekon gak apa baik. Wah nyong berarti ngacu malaikat. Kau sanjung nih Cilacap bro ya. Ini desa Mujur Lor aman pertanyaan malaikat. Karena mesti amalna. Kalau seorang ustadz-ustadzah para yai bunyai gue, kewajibannya bukan terhadap anak-anak saja, tapi semua lapisan. Orang tua, pemuda-pemudi atau anak-anak ke kewajibannya para asatid maupun asatidah, kiai. Tapi yang wong tua loro Pak Bu khusus kalau anak-anaknya dewek. Ya. Berhubung ya. Wong tuane pertama orang bisa ilmu agama, nembe titipna maring pondok pesantren. Wonge alim, bapak maneh, bapak biyunge alim, tapi ora sempat. Ya, mulang anake dhewek titipna ing pondok pesantren. Wong kula mawon larene teng Kediri, teng Gus Kausar Ploso niku, tak titipna mana wong ora sempat mulang dhewek. Ya, anak perempuannya di Kewagian juga Kediri, tak titipna karena ora sempat mulang dhewek, Pak. Ya, nah karena titip, mohon maaf karena titip kudunan nang artine ya. Ya nang artine paham ora? Titip, nang artine gua paham apa ora? Paham ora? Ya, jenengan titip motor di tukang parkir. Sak titipan bayari pira? Jawab. 2.000 bing saulan pira? Sawita. Titip motor ning tukang parkir saulane pira? Sawita. Lan jenengan titip anak ning pondok saulane pira? Wih, saulane pira? Wis ning madrasah bae ning madrasah saulane pira ning madrasah?
20.000 ya 20.000 nih tukang parkir sabulan kira miki sawita tak perlu takon larang nitip na anak apa nitip na motor jawab mikir sih dadi wong tua mikir ya ternyata titip anak nih pondok titip anak nih madrasah nih PAUD lebih murah dibanding titip motor nih tukang parkir nyatanya nih tukang parkir sebulan 60.000 ya ning di PAUD di madrasah sebulan 20.000 Masya Allah mikir tak perlu takon jenengan yang titip motor yang tukang parkir bayari utang apa cash jawab cash laka ceritanya titip motor yang tukang parkir be utang laka ceritanya nggak ada ceritanya contohnya ngomong dari ngomong aku orang jadi duit recehan duit atusan kabeh jadi kayaknya orang bayar yang sampai utang disuruh ketemu ketemu tak bayar sampean duitnya pira pak atusan kemene tak dijoli wah panutang ora sida dijoli duitnya tak dijujuli lah tak perlu takon jenengan ning madrasah ning PAUD kowe utang apa cash jawab utang untuk apa rane kowe ora tanggung jawab karo anak di tukang parkir bayar larang kan bikin cash titip anak ning madrasah ning PAUD pondok pesantren utang untuk apa lane ya weh kira-kira mikir aja buatan bu ya besok nih akhirat ya anak-anak tanggung jawab wong tua loh yang ditanyakan nanti di akhirat adalah orang tuanya bukan kiai bukan ustadznya bukan tapi yang ditanyakan di akhirat adalah orang tuanya bagaimana anaknya benar atau tidak jadi anak yang soleh atau tidak orang tuanya nanti yang ditanyakan di sana bukan para ustadz para kiai yang para ustadz para kiai mengamalkan ilmunya terhadap siapapun itu sudah selesai pertanggungjawaban ilmunya. Nah, datang nggih. Teman-teman nggih. Mulane sing nang titip nang madrasah TPQ wis arep bayar temenanan. Giliran sekolah SD wong tuane arep ngater sampai di sekolahan. Giliran di madrasah digelandang dewek wong tua ora melu. Kira-kira model kaya ku anak apa ora? Wah Allah bu dia paling mau kenapa ya yang titip anak nih madrasah PAUD pondok pesantren teater gani wong tuane teater giliran sekolah SD teater temenanan di lampu antri giliran sekolah madrasah kah mau dideleng nadok mangkat dewek Masya Allah padahal ilmu agama yang diwajibkan oleh agama ya ilmu formal kan tidak diwajibkan adalah ilmu agama pertama Pak titik tauhid maka Rasulullah SAW bersabda iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah ajarilah kalimat pertama pada anak-anak kalian dengan kalimat bareng la ilaha illallah. Jadi anak-anak panjenengan Pak Bu diajarin kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah terus supaya pinter syukur artinya pinter kalimat la ilaha illallah artinya pinter dihayati bagus padahal anak saiki Masya Allah umur 5 tahun 6 tahun dolanan HP pinter kabeh terus mboten? Ya nonton gol, bocah-bocah cilik umur 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun nih HP pinter mana-mana wong tuane kadang-kadang ketinggalan zaman orang ngerti sing dadi wong tua ning kena yen anak bocah cilik pinter HP mana-mana aja bangga justru itu adalah orang tua yang rugi Pak ya perlu bersyukur kepada Allah apabila anak kecil ini sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena itu anjuran Rasul kalau anak diajari kalimat la ilaha illallah nah seumpamanya anak-anak pinter HP mana-mana sih dari wong tua kudu ngerti Pak Bu ya ngomong caranya Pak Bu di HP itu ambil aplikasi keagamaan ya doa mau makan setelah makan
doa mau tidur bangun tidur, sejarah Nabi niku kata lagu-lagu niku lan jenengan itu diarahkan anaknya supaya ngerti kue ya, kartun-kartun keagamaan niku kan wonten diarahkan niku kok diperintah mas mbak kemana kok sih dimakai bayi ya itu diajari kan wong tua sadurunge kae jenengan diajari kan wong liyan konter di situ. Insya Allah kalau demikian Pak Bu, bocah ngerti agama lewat HP walaupun pada akhirnya punya guru langsung, yaitu di PAUD, pondok pesantren, TPQ atau di majelis taklim, tapi wis ngerti. Ya. Waktu zaman kulorin sekolah madrasah itu diajarin oleh ditanyain oleh para asatid. Anak-anak, saya mau tanya, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ayo bareng jawab, Allah. Yang menciptakan lautan dan daratan siapa anak-anak? Allah. Yang menciptakan gunung-gunung dan lautan siapa anak-anak? Jawab, Allah. Zaman ring kalau madrasah kados niku Pak Bu, diajari mengenai ketauhidan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali anak didik sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimus sobiya sholat li sab'i sinin." Ajarilah kalian anak sholat ketika usia sudah 7 tahun. Yang anak-anak wis umur 7 tahun Pak Bu diajari sholat. Contohnya bagaimana gerakan-gerakan sholat ya, contohnya ngoten takbiratul ihram, ngangkat tangannya kan dianjurkan ngangkat tangan, sunahkan mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Bagaimana cara bersedekah? Bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana tahiyat awal, tahiyat akhir, bagaimana cara menengok ke kanan dan ke kiri, gerakan-gerakan, doa-doanya juga ya diajarkan, ya diajarkan supaya pinter. Bahkan diperintah oleh Rasul, muru awladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat waktu usianya 7 tahun. Tapi si dadi wong tua harus bisa contoh Pak Bu. Perintah anak sholat kudu bisa nyontoni makat sholat. Tak perlu takut mriki. Sholat 5 waktu sing paling jamaah kathah sholat nopo Pak Bu? Teng mriki sholat nopo? Maghrib. Berarti pada kayak Tegal. Maning sholat sing jamaah paling saat ini sholat nopo? Pada maning kayak Tegal. Masya Allah pada berarti batir-batiran ya. Ya cerita ana masjid gede nemen. Wis gede apik tingkat. Ya, barang tingkat imam niku wonten 3. Pinten? Imam yang pertama karena faktor usia sepuh meninggal dunia. Berarti imamnya kantun pinten? Ya. Sing nomor kali niku imamnya karena faktor ekonomi lemah isin nom mangkat di Jakarta dagang martabak. Berarti imamnya kantun pinten? Kayak imam siji kok jelegeran Pak Bu, sakit anak imamnya mboten. Barang pas sholat maghrib, masya Allah jamaah wis akeh banget. Pan sholat maghrib ibarat orang NU kan puji-pujian setelah adzan nggih. Barang puji-pujian wis suwe ngomong, "Ki sing pan ngimami sapa ki nyong cangkeme wis teol kok." Nah, ki anak wong loro pinter. Siji esin nom, kurang lebih umurnya 19 tahun. Nah, nomor loro wis bapak-bapak umur kurang lebih ya 50 tahun. Ya kayaknya 50 tahun. Katone nom. Katone nom. Tuh. Umurnya kurang lebih 50 lah. Nah, barang kados iki anak wong loro pinter, curug-curugan. Anak sing iki pinter wis madrasah wis selesai tamat. Diperintah, "Mas, sampean dadi imamnya kenal." Jawab, "Ora, aku ora biasa dadi imam. Kowe dadi imam yang anu kaya ngedeg. Ngedeg paham mboten? Gemeter. Lah engko sing imami sapa? Ora. Wis dadi imam bae. Ya dipaksa nyetak balik ya. Ya wis bisa aja balik. Perintah maring sing umure kaya kulonan. Tapi madrasahe ora lulus. Ngomong, "Pak, jenengan bae kena imam Pak." Ora.
nyomani karo bocah kae pinter kae. Tapi sampean tak umure wis sepuh pantes sudah di imam ora. Lalu kan sholat maghrib kan gagal. Sampean dadi imam ora yen maksane tak balik ya. Ya wis lah balik kabeh lho kan. Mau sholat balik kabeh. Ki wong tua duwe akal ngono. Wis komat bae. Ki posisi bocah sing nom ki njago ning pinggire pengimaman Pak Bu. Ya diperintah komat bae, yen komat bocah kan ngadeg ya. Ki ngadeg bocah ki durung bae pengimaman. Oh kaya kowe. Iya. Ya wis. Glotek komat. Sing imami sapa? Wis ana tenang. Komat ora ngomong ngadeg kabeh. Ki wong loro siap-siap. Langsung bocah ngadeg didorong pengimaman. Wes, sijine nyekeli bokong aja mundur, bokong tahan. Sijine nyekeli pundak aja mundur. Muh. Aku runtak orang biasa ngimami walaupun pinter orang biasa ngimami orang wis aja mundur lah kamaning ya wis shot nah aduh ayo ya wis lah nekat kalau ngimami nekat kaderan bunuh diri ngimami kok nekat emangnya bunuh diri barang pas masuk nih pengimaman kayak gitu wis mulai kisikil dedek goyah ya orang biasa ngimami pinter kayak ngapain orang biasa ngimami ya gemeter Bu kayak wong tukang ceramah ya ngapunten yen orang bakat ceramah pinter kayak ngapal kayak ngapa yen orang bakat ceramah kayak naik nih panggung kayak kayak wis gemeter wis tak kapis man ngomong enak kadang-kadang kepoyo ya nyong orang garing bakat-bakatan imam karena tidak terlatih sama ketika masuk nih pengimaman mulai oyak aduh ya deg nemen ya barang kayak macane lancar contohnya baca Fatihah namanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Contoh bisa Bapak barang muni amin seru nemen karena maghrib dewek semakin gemeter jamaah akhir banget semakin geledek semakin munyang kayak dia nang pikiran mikir ngono pan maca suratan sing paling pendek tapi nang pikiran sing paling pendek suratan apa Al-Ikhlas karo apa? Al-Kautsar berarti kan ini yang memang sing paling terpendek surat Al-Ikhlas dengan Al-Kautsar pertama mikir pan surat Al-Kautsar dingin karena lebih pendek ayatnya kan pendek-pendek walaupun ayatnya sama kan nah mulai surat Al-Kautsar tambah deg karena tambah deg ke maca suratan rampung-rampung Pak contohnya ngono Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar terus apa jenengan orang imam mau pinter ya contohnya waktu duduk karena mikir wong sing amin ternyata jamaah akeh banget Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar mangke sadelek kan bikin ora sabar padahal surat yang pendek surat kurang malah tambah delok macam mana diulang inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainaka mandek ki anak bocah sing biasa dolanan bareng umure imbang lah ceritane pangelingna tapi goblok langsung pokoknya dilutik imamnya doa jangan lengok apa balap boleh lo goblok pesawat balap boleh iya nang buri kaya hei sholat kanda terakhir itu kanda
Orang kayak sholatnya bubar, Pak. Bubar ke sholat ke waktu gue. Orang bubar dulu itu masjid itu pengimamannya wonten pintunya loh. Ya. Langsung keluar dari pintu ngencek, mulai aja wedi bukan temuin wong akeh. Saudan orang makan jamaah. Masya Allah. Dan niki wong sing tua kon imam ora gelem, luwih goblok. Are ngomong enak ora? Dasar goblok ya. Dadi imam gagal kayak kuwe. Kadang dheweke ora luwih goblok. Iya ya. Kayak nek apa? Oh, apa nonton sepak bola, Pak Bu? Lagi Piala Dunia piye? Masya Allah. Ya, contohnya Ronaldo, kayak Ronaldo karo wong kene pinter ndi? Ya Ronaldo. Padahal kayak Ronaldo nendang bol. Nabrak gawang, ini kena ngomong apa ngomongnya si nonton si nobar is goblok Ronaldo, goblok Ronaldo kok dari bok nak kok ditembak nani gawang goblok Ronaldo goblok ke priwe lah kalau sampai goblok ke ndi bok wah kesimpulannya adalah begini Pak Bu, ketika mau jadi seorang imam pertama ditasbih terutama fatihahnya, kalau fatihahnya bagus itu kan kalau suratan kan hukumnya sunnah. Fatihahnya makhurijul hurufnya ditasbih. Kalau tidak pesantren jalur belajaran karo wong-wong tokoh agama yang terdekat, belajaran dulu dihafalkan yang pesantren tak karuwano pirang-pirang ayat pada apal nggih, tapi kalau tidak dari pesantren datang apal napa karena ditunjuk oleh wong akeh sampai jadi imam ya. Tapi yang paling ngapalna suratan aja melorot tok. Kok ngapalna suratan ke loro? Inna kulhu al-kausar karo al-ikhlas. Kala-kala ditebak dening jamaah ayo. Isni mami sapa kae? Oke. Suratan pertama, rakaat pertama apa ya? Inna biasa. Nah, langsung ditebak dening jamaah. Karena apa? Ngapalna cuma 2 surat. Nah, Bu. Diupayakan ngapalna 5 surat. Diselang-seling ya nanti tidak mudah ditebak oleh jamaah kecuali yang pesantren tak karuan Pak, yang pesantren tak kadang 30 juz bukan 30 juz ya dari kayak juz yang ke-30 ke hafal karena dari pesantren. Kalau selain pesantren bukan berarti orang yang tidak pesantren itu tidak boleh jadi imam. Siapa yang ngomong? Boleh, tidak apa-apa jadi imam, silakan ya, asalkan sudah terbina bagaimana cara jadi imam yang benar. Ini waktu sholat sholat tarawih kan enggak loh nggih. Sholat tarawih loh ya. Karena enggak. Tengiki sholat tarawih bener rakaat. Tengiki bener rakaat. Tarawih bener rakaat. 20 ngono. Sing telutang witir. Ya. Contohnya sholat tarawih 20 rakaat. Kan suratannya harus urutan Pak Bu. Kalau tidak urutan kadang salah di tengah-tengah. Bilalnya bingung. Bilalnya apa? Bingung. Itu pun apabila tidak dilatih dihafalkan nanti bisa bahaya jadi imam. Akhirnya lali lupa. Ya lupa isin akhirnya. Ngoten lah ya. Ini sholat loh. Jam pira sih begini? Ya nyong. Besok itu jadwal saya ngisi di Batang. Nah, jadi ini sudah jam ya Allah jam 12 lebih 23. Masya Allah ngapunten ya kata ya bukan wis ngoten mau Mbak Bu, bukan panjenengan aja ngaos buatan secara langsung dari kulo boleh nanti di TV si nomor kali boleh lewat YouTube monggo niki HP diupayakan harus HP Android bukan jadul. Yang jadul langkah YouTube ya. Terus yang kedua pastikan anak kuotanya apa ora. Yang langkah munyeng-munyeng tok sel. Setelah pastikan ada kuotanya atau wifi, kemudian YouTube klik muncul YouTube ketik Kak Misbahuddin Tegal. Misbahuddin anak Tegale. Impan ngaji anak Tegale. Sebab Misbahuddin pencerahan itu kata dari Jember, Jawa Timur, wonten Purwodadi, Jawa Barat. Yang kulon itu dari Tegal. Kak spasi Misbahuddin Tegal, anak Tegal. Kok muncul monggo ngileng. Nah, kali ngaji silahkan ngaji di dalam di luar Jawa monggo ngaos
di daerah Jawa nggih monggo nggari ngaji mboten napa-napa. Terus sing nomor kali wonten channel malih sing khusus teng TV cuplikan-cuplikan niku Misbahuddin Tegal TV. Ya wonten Tegale. Monggo ngirsani. Para bapak, para ibu, tujuannya mboten pamer nggih. Ngapunten sangat mboten pamer, jangan salah paham. Kalau tujuan pamer saya tidak dapat pahala apa-apa. Tujuan saya itu begini, memberitahu dumateng panjenengan. Ya, tujuannya ngoten. Semakin banyak orang mengaji lewat saya, lewat YouTube channel saya, semakin banyak pula pahala yang saya dapatkan. Saham akhirat, Pak. Apabila Allah menghendaki saya meninggal dunia, kemudian di YouTube itu banyak, ya. Ketika YouTube itu ada yang nonton, ada yang ngaji lewat YouTube, pahala saya mengalir sampai di akhirat. Tujuannya niku, Pak. Jadi tujuannya saham akhirat. Ngoten nggih. Yen panjenengan kersa di-subscribe monggo. Insyaallah mangke niki nggih jadi dipublikasikan insyaallah. Muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten nggih, Pak nggih. Pangapunten nggih, Bu nggih. Mbok menawa dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk doa sinten? Langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa sayma maghfiratik wa salamatan min kulli ismi wal khanimata min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa dal hisab. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna sabura wa ja'alna fi 'ainina sakhira wa fi 'ayunin nasi kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhalir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.